Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat Islam dan nikmat ilmu pengetahuan, di mana kita secara bersama-sama telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu wadah yang mengemban amanah yang begitu besar, yaitu memanusiakan manusia, yaitu melanjutkan perjuangan Rasulullah yang dalam menyampaikan risalah Islam, sehingga peradaban yang pernah kita merasa bangga ketahuinya bisa kita hidupkan kembali, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sesuai dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, di mana rahmat ini bukan saja sebagai penyelesaikan konflik, akan tetapi menjadi jawaban bagi segala permasalahan yang bisa dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beserta salam kita sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga beliau, para sahabat Rasulullah, tabi'in dan ulama-ulama yang muktabar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama secara terus-menerus meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk terus rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran dalam diri kita bahwa apapun yang kita lakukan ini akan sama-sama kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada suatu nanti. Bahwa hidup bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi apa saja yang kita lakukan di sini ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai dosen, sebagai pendidik, sebagai staff cleaner, semua ini dan merupakan amanah, dan amanah ini akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu nanti. Tergantung kepada tanggung jawab yang kita lakukan. Makin besar tanggung jawab yang kita lakukan, makin besar amanah yang kita terima, maka makin besar pula pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu nanti. Maka marilah kita sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita selalu. Kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak luput daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan ini akan terrekod, akan tercatat dengan rapi di dalam buku-buku yang satu saat nanti kita akan terima masing-masing kita di waktu yaumul hisab nanti. Jadi dengan apa yang terjadi sekarang ini menjadi iktibar bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setahun yang lalu pernah khatib sampaikan bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hadis disebutkan ada kadar baik dan buruk, namun dalam kehidupan kita apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak baik. Semua sempurna sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Namun kadang-kadang keterbatasan kita, keterbatasan kemampuan indera kita untuk bisa melihat beyond, yang melampaui daripada apa yang mampu dilakukan oleh seorang manusia, ini membuat kita terbatas. Sehingga kalau seandainya kita tidak tumpangi cara pemahaman kita dengan keyakinan dan keimanan yang benar, maka seringlah kita bisa saja gagal untuk memahami maksud-maksud ayat-ayat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya COVID-19.
Pada awalnya ini merupakan suatu wabah yang begitu hebat sampai sekarang wabah, dan suatu calamity yang membuat orang semua susah, gundah gulana. Namun bersama dengan waktu bergulir, kita bisa melihat bagaimana dampak daripada COVID itu sendiri. Memang dia mengancam kehidupan manusia, tetapi dalam satu sisi yang lain, dia telah mengembalikan kembali positif nilai positif yang bisa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling rendahnya adalah sebelum COVID-19, sebelum terjadinya lockdown, kita mengalami suatu krisis dalam keluarga, di mana orang tua begitu sibuk mencari kerja, sibuk di tempat kerja, anak-anak dilepaskan kepada orang-orang yang menjaga di rumahnya, yang kadang-kadang pembantu rumah yang kita sewa itu, yang kita gaji, pendidikannya itu di bawah rata-rata. Karena yang berpendidikan tinggi, mereka tidak mau jadi pembantu rumah. Maka anak kita tinggalkan sama mereka yang pendidikannya itu di bawah rata-rata. Bagaimana kejadiannya pendidikan anak kita? Sedangkan kita sibuk mendidik anak orang lain. Ini yang terjadi. Begitu terjadinya lockdown, maka kita work from home. Semua kita diwajibkan untuk bekerja di rumah. Nah, pada saat itu pula kita mulai mengenal anak kita. Alhamdulillah, dalam masa 3 bulan kita mulai bersama dengan anak kita kembali. Di situ baru kita menimbang kembali di mana kekurangan, di mana ketinggalan yang kita lakukan selama ini. Nilai-nilai yang selama ini hanya kita lepas pergi, kita berangkat, kita semua serahkan kepada ustaz kalau ngaji. Jam 8 kita antar anak ke sekolah. Jam 2 pulang sekolah, jemput, bawa pulang, makan, dan itu hantar tempat ngaji, karena kita tidak sempat mendidiknya. Pulang jam 5, jam 6 kita pulang dari kantor, sudah capek, malam nggak sempat kita ngurus anak kita untuk mengaji, memastikan apakah dia sudah bisa mengaji ataupun tidak. Itu paling rendah. Tapi alhamdulillah, dengan adanya COVID-19 lockdown, bapak-bapak bisa merasakan bagaimana kedekatan bapak-bapak dengan anak-anak sekarang, dengan keluarga sekarang. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini, apakah itu dalam bentuk wabah apapun sekalian, tetap saja akan berdampak positif bagi mereka yang beriman dan bersyukur. Begitu juga dengan kita di kampus. Selama ini kita hanya mendengar tentang e-learning. Walaupun kampus di luar negeri sudah mulai e-learning itu sekitar akhir tahun 90-an. Mereka sudah mulai dengan konsep e-learning. Maka dengan COVID-19 pula, lockdown ini, kita sudah dipaksakan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memulainya dengan e-learning. Dan kita sekarang baru kita tahu bahwa apakah kita termasuk dalam golongan gaptek ataupun tidak. Namun demikian, kita tidak perlu merasa berkecil hati dengan apa yang terjadi. Satu hal yang harus kita pahami dalam perkembangan dunia sekarang ini adalah e-learning ini satu keniscayaan. Ini tantangan bagi kita, khususnya bagi kita Muslim, bagi kita institusi Islam. Bagaimana kita bisa membungkus message Islam itu bisa kita sampaikan dengan cara modern. Konsep e-learning yang sudah dikembangkan oleh orang Barat, kita harus bisa lebih maju daripada mereka. Maka fokus kita sekarang ini adalah bagaimana bisa mempersiapkan sistem yang sangat suportif dan sesuai bagi semua dosen, bagi semua tenaga akademisi yang bisa, agar mereka bisa mempresentasikan ilmu-ilmunya itu melalui proses, walaupun tidak harus berada dalam kelas masing-masing. Ini tantangan bagi kita semuanya. Walaupun secara pribadi bahkan ramai di antara kita mengatakan ini tidak efektif, tapi ini sesuatu yang harus kita lakukan. Ini tantangan zaman. Bagaimana kita bisa mempresentasikan institusi kita dalam konteks globalisasi sehingga bisa sama-sama bersaing dengan universitas-universitas yang lain. Dalam hal ini perlu sekali perkembangan teknologi yang begitu hebat. Nah, ini adalah dampak positif daripada COVID-19, wabah COVID-19 bagi kita khususnya Muslim. Di samping itu, COVID-19 pula ini merupakan satu proses di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita untuk terus
kembali kepada Allah, lebih yakin lagi bahwa apapun yang kita lakukan ini sangat tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 sepatutnya sudah bisa memberi kesadaran kepada kita bahwa hidup itu kita harus selalu mempersiapkan untuk yang terbaik. Dan dalam hal ini adalah dari segi pendidikan kita harus siap untuk menyongsong era baru, era di mana interaksi secara fisik akan berkurang, sementara interaksi melalui teknologi akan lebih rentan dan bertambah. Maka inilah tantangan bagi kita akademisi, khususnya yang ada di Aceh. Sering-seringlah, teruslah kita mengembangkan kemampuan kita dari segi IT, mulai belajar, dan ini merupakan salah satu kompetensi yang harus kita kembangkan. Dan ini semua terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengetuk pintu kita melalui satu wabah yang dikenal dengan wabah COVID-19. Kalau seandainya kita tidak mempersiapkan sesuai dengan apa yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus bersama dengan tradisi-tradisi yang ada, maka ini kita akan terus ketinggalan. Dan seperti yang kita lihat kalau di ini semuanya mereka sudah mempersiapkan bahwa wabah ini akan terus berkembang, dan walaupun wabah ini sudah tidak ada lagi nanti, namun teknologi yang akan kita gunakan untuk pendidikan itu adalah lebih kepada teknologi IT, informasi teknologi. Jadi marilah kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui informasi teknologi ini, kita kembangkan kembali keilmuan-keilmuan kita yang bisa lebih mudah lagi kita berkongsi, kita diseminasinya, kita sebarluaskannya ke lebih luas lagi, bukan hanya di tingkat Aceh saja, lebih interaksinya lebih kepada berbentuk global. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu pelajaran yang harus selalu kita ingat bahwa kita harus selalu bersyukur, sabar terhadap apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita sesali apa yang terjadi. Akan tetapi Allah tidak pernah tidur. Allah akan selalu membantu mereka yang beriman, yang bertakwa, dan bersyukur dan bersabar terhadap apa keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan segera menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini, dan bersama dengan itu kita terus berkembang menjadi sebuah institusi yang betul-betul rahmatan lil alamin, dan betul-betul bisa bersama-sama berkontribusi untuk perkembangan peradaban manusia, yaitu peradaban yang berdasarkan pada peradaban Islam insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan kita, membantu kita agar kita bisa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah berusaha untuk terus menjadi hamba Allah yang bertakwa dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, lebih kurang kita mohon maaf. Semoga saja ini akan bermanfaat kepada diri sendiri dan pada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.